Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini masuk ke materi pembelajaran matriks yang ketiga ya. Kali ini dengan perkalian matriks. Nah, untuk perkalian matriks ini ada dua jenis, di mana yang pertama itu adalah perkalian skalar dengan matriks, dan yang kedua adalah matriks dengan matriks. Oh ya, perlu diketahui bahwa skalar itu adalah angka ya. Nah, sedangkan matriks itu adalah bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom. Oke, langsung saja ke jenis yang pertama, yaitu perkalian skalar dengan matriks. Oke, adapun bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Nah, di mana ada suatu bilangan yang dikalikan dengan matriks, nah maka itu akan menghasilkan masing-masing elemen pada matriks tersebut itu dikalikan dengan bilangannya. Nah, jadi pada bentuk umum seperti ini, ketika K kita kalikan dengan matriks yang berisi elemen D, E, F, G, nah itu akan menghasilkan, nah D-nya kita kalikan K, E-nya kita kalikan K, F-nya kita kalikan K, dan G kita kalikan K. Oke, masuk ke contoh. Nah, misalkan di sini ada angka min 2. Nah, angka min 2 ini kita kalikan dengan suatu matriks yang berisikan elemen min 6, 0, 8, dan min 9. Oke, langsung saja. Maka di sini kita bisa mengalihkan min 6 ini dengan si min 2, di mana letaknya pun sama seperti posisi semula ya. Kemudian di sini yang 0, nah kita letakkan di posisi yang sama juga, yaitu pada baris pertama kolom kedua, yaitu min 2 kita kalikan dengan 0. Kemudian yang di sebelah sini kita kalikan dengan min 2 juga. Nah, dan kita taruh di posisi yang sama, baris kedua kolom pertama, yaitu min 2 dikalikan 8. Dan yang terakhir, si min 9, ini juga kita kalikan dengan min 2, di mana kita taruh juga di posisi yang sama, yaitu baris kedua kolom kedua. So, dari perkalian ini akan menghasilkan min 2 kali 6, hasilnya adalah 12, min 2 kali 0 hasilnya 0, min 2 kali 8 hasilnya min 16, dan min 2 kali min 9 hasilnya adalah 18. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di mana di contoh ini, kalau ini tadi kan bilangan bulat. Nah, kalau di sini itu kita kalikan dengan bilangan pecahan. Nah, caranya akan sama saja, di mana elemen-elemen di matriks ini kita kalikan dengan si skalar tersebut. Oke, langsung saja. Jadi si 12 kita kalikan dengan dengan 1/3. Nah, kita taruh di sini. Kemudian si min 2 kita kalikan juga dengan 1/3, taruh di posisi sini. Dan yang 0 kita kalikan juga dengan 1/3, taruh di sini. Dan yang min 9 kita kalikan dengan 1/3, ditaruh di sini. So, dari sini akan menghasilkan, nah, 1/3 dikalikan 12. Nah, maka dia bisa dicoret ya di sini. Oke. Oke. Nah, di sini si 3 dengan 12 ini bisa dicoret masing-masing dibagi dengan 3, yang ini 1, yang ini adalah 4. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 4. Kemudian 1/3 dikalikan 0, siapapun angka apabila kita kalikan 0 pasti hasilnya akan menjadi 0. Nah, kemudian yang ini, 1/3 dikalikan min 2. Nah, kebetulan mereka tidak bisa dicoret, jadi kita hanya bisa mengalihkan si 1 dengan min 2, jadinya min 2/3. Nah, ini jadi pecahan tetap. Kemudian yang ini, nah kalau ini bisa kita coret, 3-nya kita bagi 3 hasilnya 1, yang sini hasilnya min 3. Nah, sehingga 1 dikalikan min 3 hasilnya adalah min 3. Oke, cukup jelas di sini ya. Oke, next. Kemudian kita lanjutkan untuk perkalian matriks dengan matriks. Nah, adapun syaratnya, kalau yang tadi kan kita nggak pakai syarat apapun ya. Nah, kalau di sini itu kita punya syarat. Atau kira-kira syaratnya. Syaratnya adalah oke.
Syarat yang pertama, jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Kemudian hasilnya akan memiliki ordo A. Nah, ordo A ini baris matriks pertama dikalikan dengan kolom matriks kedua. Maksudnya seperti apa? Oke, kita coba lihat langsung ke contoh ya. Nah, misalkan di sini ada suatu matriks A yang memiliki ordo 2 kali 3 dikalikan dengan matriks B yang berordo 3 kali 2. Nah, ingat syaratnya di sini adalah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan baris pada matriks kedua. Nah, di sini jumlah kolomnya yang mana? Jumlah kolomnya yang 3. Ingat, kenapa yang 3? Karena ordo itu adalah perkalian baris dengan kolom. Baris dengan kolom. Syaratnya jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama jumlah baris pada matriks kedua. Nah, ini udah sama apa belum nih? Udah. Nah, jadi dia bisa dioperasikan. Dan nanti dari perkalian matriks ini akan menghasilkan ordo yang berbeda pula dari mereka. Nah, hasil ordonya itu nanti adalah jumlah baris di kolom di matriks pertama dikalikan jumlah kolom di matriks kedua. Nah, jadi untuk perkalian matriks A dikalikan matriks B ini, nah dia akan menghasilkan matriks C atau matriks lain yang berordo 2 kali 2. Gitu ya. Next lagi di sini yang nomor 2. Nah, ketika ada matriks A berordo 3 kali 3, kita kalikan dengan matriks B berordo 3 kali 3. Nah, dia bisa dikerjakan nggak di sini? Bisa. Kenapa? Karena di sini jumlah kolom matriks pertamanya itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Gitu. Dan nanti mereka dari matriks ini akan menghasilkan 3 kali 2. Seperti ini. Oke, next. Nah, kalau di sini ada matriks K dan L, di mana K-nya itu berordo 2 kali 2, dan L-nya adalah 3 kali 3. Nah, kita lihat di sini jumlah kolom dengan jumlah barisnya sama tak? Iya, dia beda. Nah, kalau beda seperti ini, dia tidak bisa dikerjakan. Oke, begitu juga dengan yang ini. Nah, di sini sama-sama nih, dua matriks ini memiliki ordo 2 kali 3. Yang ini juga 2 kali 3. Nah, jelas di sini jumlah kolom pada matriks pertama dengan jumlah baris pada matriks kedua, mereka berbeda. Ini mereka tidak bisa dikerjakan. Ya, next, contoh yang terakhir, di sini ada suatu matriks P berordo 1 kali 3 dan Q berordo 3 kali 2. Nah, matriks ini kita lihat, nah, ternyata di sini sama nih, sama-sama 3. Nah, sehingga dia bisa dikerjakan, kemudian kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Nah, hasilnya dia akan memiliki matriks yang berordo 1 kali 2, atau memiliki 1 baris dan 2 kolom. Oke, next ke contoh aja deh langsung supaya lebih jelas. Nah, bentuk umumnya. Nah, untuk matriks ABCD, nah, sorry maaf ya ini dikalikan. Oke. Ini sebenarnya kali ya, bukan plus. Oke. Jadi ketika ada suatu matriks berordo 2 kali 2 yang elemennya adalah A, B, C, D dikalikan dengan suatu matriks yang berordo 2 kali 2 juga yang berisikan elemen D, E, F, G, nah maka di sini akan menghasilkan, nah karena di sini 2, sorry. Karena di sini 2 kali 2, kemudian yang di sebelahnya ini juga 2 kali 2. Nah, maka otomatis matriks ini nanti akan menghasilkan sama. Yang berordo 2 kali 2. Oke. Nih ya. 2 baris dan 2 kolom. Di mana yang di sini itu kan berarti adalah baris pertama, kolom pertama. Nah, untuk memudahkan kita tulis seperti ini dulu aja. Kemudian yang di sini itu adalah baris pertama, kolom kedua, yang di sini baris kedua, kolom ke-1, dan di sini baris kedua, kolom ya kedua juga. Nah, dari sini sehingga akan menghasilkan
Oke. Nah, baris pertama, kolom pertama. Nah, baris pertama ini akan kita kalikan dengan si kolom pertama. Ingat ya, baris pertama di matriks pertama itu akan kita kalikan dengan si kolom pertama pada matriks kedua. Jadi ini kita kalikan ini. Nah, di mana kita kaliinnya satu-satu. Jadi yang A kita kalikan D, kemudian dijumlah dengan si B yang kita kalikan dengan F. Nah, itu kita taruh di sini. Kemudian baris pertama kolom kedua. Nah, baris pertama kolom kedua itu hasilnya di sini. Nah, baris pertama dengan kolom kedua. Nah, maka di sini kita akan mengkalikan si A dengan E dan si B-nya dengan G. Oke, sesuai ya. Oke, next. Kemudian di sini ada baris kedua kolom pertama. Nah, baris keduanya di sini. Kolom pertamanya di sini. Nah, kita akan mengalikan masing-masing. Nah, C-nya kita kalikan D, dan D-nya di sini kita kalikan dengan F. Ya, seperti ini. Kemudian yang terakhir, nah di sini adalah baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Nah, berarti C-nya kita kalikan E, dan D-nya kita kalikan dengan G. Bisa cukup dimengerti ya. Insya Allah, semoga kalian semuanya paham. Oke, dan kita lanjut ke contoh. Nah, di sini ada dua buah matriks yang berodo 2 kali 2 dikalikan dengan matriks yang berodo 2 kali 2. Seperti yang ada di situ. Oke, kita kalikan. Nah, jadi ada 2 baris dan 2 kolom ya. Oke. Nah, yang di sini kita isi dengan baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Oke, 5 kali min 6, min 2 kali 8. Dan di sini, kemudian di sini baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Oke, 5 kali 0 dan min 2 kali 9. 5 kali 0, min 2 kali 9. Oke, next selanjutnya yang di sini baris kedua kolom pertama. Baris keduanya berarti 0 kali min 6. Oke. Dan 7-nya kita kalikan 8. Next yang terakhir baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom kedua. 0 kali 0, 7 kali 9. Kita taruh di sini. Next, tinggal kita hitung hasilnya. 5 kali min 6, min 30, ditambahkan dengan min 2 kali 8, min 16. 5 kali 0, 0, ditambahkan dengan min 2 kali min 9, itu 18. Kemudian baris kedua, kolom kedua, 0 kali min 6 itu 0, kemudian 7 dikalikan 8 itu 56. Yang terakhir, 0 kali 0 itu 0, dan 7 kali min 9 itu adalah negatif 63. Dan hasilnya adalah min 30 ditambah min 16, hasilnya adalah min 46. 0 ditambah 18, hasilnya 18. 0 ditambah 56, hasilnya 56. 0 ditambah min 63, hasilnya adalah minus 63. Oke, kita lanjutkan. Oke. Sebentar ya. Oke, di sini diketahui ada 5 matriks A, B, C, D, di mana matriks A itu isinya adalah 2, 0, min 3, 1, di mana dia berordo 2 kali 2. Matriks B di sini berordo berapa? Iya, 2 kali 3. Oke, kemudian matriks C di sini berordo ya 1 kali 3. Kemudian yang matriks D di sini berisi 1 kolom 3 baris. Jadi 3 kali 1. Kemudian matriks E di sini sama juga, dia berisi 3 baris dan 1 kolom, sehingga dia berordo 3 kali 1. Nah, dari sini kita akan mencoba mengalihkan. Nah, matriks A, kita mau mencari perkalian, tentukan A kali B, kemudian B kali C, C kali D, D kali E, D kali E transpos kali B.
Oke, masuk ke contoh yang pertama. Di mana ada matriks A, ditanyakan matriks A kali matriks B. Nah, untuk mempermudah lebih baik kita hitung terlebih dahulu. Di matriks A ini dia akan berordo 2 kali 2. Dan matriks B di sini berordo 2 kali 3 karena punya 2 baris 3 kolom. Nah, kita tata di sini. Nah, karena dia memiliki ordo seperti ini, maka otomatis nanti hasilnya adalah hasilnya adalah 2 kali 3. Nah, oke, 2 kali 3. Nah, 2 baris untuk lebih mudah tuh sebenarnya mending kayak ditandain dulu gitu. Oke, kan dia punya 2 baris tuh. Nah, kita bikin dulu barisnya ada 2 kan, 1, 2. Kemudian 3 kolom nih. Nah, tinggal disamain aja, tapi kita bikin di kolom sebelahnya. Nah, jadi deh kan 2 baris 2 kolom. Setelah ini, nah kita tandain di sini kan baris pertama kolom pertama. Nah, B1 K1 berarti baris pertama kolom pertama. Jadi kita kalikan masing-masingnya di sini dengan ini gitu. 2-nya kali 4 dan 0-nya kali min 3. Taruh di sini. Next di sebelah sini baris pertama kolom kedua berarti baris pertama dengan si kolom kedua. Oke, 2 kaliin 5, kemudian 0-nya kita pasangkan dengan 6. Next di sini itu baris pertama kolom ketiga. Jadi kita kalikan si baris pertama dengan kolom ketiga. 2-nya kita kali 1 dan 0-nya kita kali min 2. Di sini ya. Oke, next di sini baris kedua kolom pertama. Oke, 2 kali 4. Baris kedua kolom pertama. Min 3 kali 4 dan satunya kita pasangkan dengan min 3. Kemudian di sini baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom kedua. Min 3-nya dengan 5 dan satunya dengan 6. Kemudian baris ketiga baris kedua kolom ketiga berarti ini dengan 11 ini. Min 3-nya kali 1 dan satunya dikalikan min 2. Oke, next langsung kita hitung hasilnya. Oke, nah 2 kali 4, 8 ditambah dengan 0. Kemudian di sebelah sini 2 kali 5, 10, 0 kali 6, 0. Kemudian 2 kali 1, 2, 0 kali min 2 itu 0. Min 3 kali 4 itu min 12, 1 kali min 3 itu min 3. Min 3 kali 5 itu 15, ditambah dengan 6. Sorry, ini ditambah ya. Maaf. Kemudian min 3 kali 1 itu min 3, dan 1 kali min 2 itu adalah min 2. Oke, sehingga kan menghasilkan 8 tambah 0 itu 8, 10 tambah 0 itu 10, 2 tambah 0 itu 2, min 12 tambah min 3 itu min 15, ini sorry ditambah. Jadi 5 ditambahkan dengan min 6. Tambah ya. Tambah. Jadi dia bukan 90, tapi 15 tambah 6 itu adalah ya 21. Kemudian sebelah sini min 2 tambah min 3 itu, maaf lagi, itu bukan 6, tapi adalah min 5. Oke, seperti ini. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Ya, insya Allah. Oke, baiklah. Mari kita lanjutkan ke contoh kedua. Nah, yang kedua di sini kita disuruh mengalihkan matriks B dengan matriks C. Matriks B dengan matriks C, di mana matriks B-nya tadi isinya seperti ini, dan matriksnya seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa matriks B-nya ini dia berordokan 2 kali 3. Sedangkan matriks C-nya di sini berordokan 1 kali 3. Nah, bisa kita lihat di sini jumlah kolom. Di sini kolomnya ada 3, dan di sini kolomnya ada 1. Jelas mereka tidak cocok ya. Nah, jadi untuk matriks B ini dia tidak bisa diselesaikan.
selesaikan karena dia memiliki angka yang berbeda di sini. Oke, kemudian yang di sini matriks C dikalikan matriks D, di mana matriks C-nya ini berordo 1 kali 3 karena punya 1 baris 3 kolom, dan matriks D-nya itu memiliki 3 baris 1 kolom, jadi 3 kali 1. Di sini bisa kita lihat bahwa mereka sama ya. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan 1 baris dan 1 kolom. Oke, jadi masing-masing di sini itu kita pasangkan satu-satu. Nah, seperti ini. 4 kali 5, satunya kali 0, dan min 2-nya kali min 3. Udah selesai mereka begini. Jadi nanti hasilnya adalah 4 kali 5, 20, 1 kali 0, 0, dan min 2 kali min 3 itu hasilnya 6. Dari 20, 0, dan 6 ini kita jumlahkan sehingga menjadi 26. Nah, sedikit sekali ya. Oke, dia hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke yang D. Di sini ada matriks D kali E. Ya, di mana di sini yang D itu 3 kolom, 1 baris, 3 baris, 1 kolom. Yang di sini juga 3 baris, 1 kolom. Kira-kira mereka bisa dikerjakan nggak? Ya, karena di sini beda, berarti jelas mereka tidak bisa diselesaikan. Oke, lanjut yang E ya, teman-teman. Oke, di sini ada matriks D, kita kalikan dengan E transpos. Nah, oke, E transpos ya. Coba kita lihat matriks E-nya itu siapa sih? Nah, matriks E kan seperti ini. Nah, kalau ditranspos otomatis kan si kolomnya ini berubah menjadi baris gitu. Jadi jangan langsung dikaliin E ya, tapi kita ubah si E-nya itu ditranspos dulu. Nah, sehingga menjadi 9 min 1, 3 itu secara mendatar. Gimana matriks D-nya tadi tetap. Oke, kalau kita lihat di sini 1, di sini 1, jelas mereka bisa dikerjakan ya. Kemudian berarti akan menghasilkan matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, kan tertera seperti di sini. Oke, baris pertama dengan kolom pertama, oke, 9. Kemudian baris kedua dengan kolom kedua, 5 kali min 1. Kemudian baris pertama dengan kolom ketiga, 5 kali 3. Baris kedua, kolom pertama, taruh di sini. Baris kedua, kolom kedua, taruh di sini. Baris kedua, kolom ketiga, taruh di sini. Baris ketiga, kolom pertama, taruh di sini. Baris ketiga, kolom kedua, taruh di sini. Baris ketiga, kolom ketiga, taruh di sini. Nah, tinggal kita hitung hasilnya. 5 kali 9, 45. 5 kali min 1, min 5. 5 kali 3, 15. 0 kali 9, 0. 0 kali min 1 itu 0. Semua angka kalau dikali 0 hasilnya 0. Dan 3 kali 9, min 27. Min 3 kali 1, min 1 itu hasilnya positif 3. Dan 3 kali 3 hasilnya adalah negatif 9. Nah, demikianlah ini hasil dari matriks D yang dikalikan dengan E transpos. Oke, bagaimana dengan hasil ketika E transpos dikalikan D transpos? Apakah mereka bisa dikerjakan? Ya, bisa. Karena di sini jumlah kolom pada matriks E di sini sama dengan jumlah baris pada matriks D. Dan matriks ini nanti hasilnya juga akan memiliki 1 baris, 1 kolom. Seperti yang di D tadi ya. Oke, 4 kali 5, 5. 1 kali 0 taruh di sini. Dan min 2 kali min 3 taruh di sini. Tinggal kita hitung aja, 4 kali 5, 20, 1 kali 0 itu 0, dan min 2 kali min 3 itu 6. Jadi akan menghasilkan matriks yang berisi 26. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.